206. Ya, miris sekali ya. Ini pasca jeda kemanusiaan, Israel kembali membobardir Gaza Palestina. Bahkan sehari ini diprediksi 700 warga Gaza meninggal dunia karena kekejian dari Zionis Israel. Sejak gencatan dicabut ya, Revi? Sejak gencatan senjata ini dicabut. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Babe Haikal Hasan, penceramah. Assalamualaikum, selamat pagi Babe. Assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian juga Mas Anan Nurdin, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Anan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya mau ke Babe dulu. Kemarin juga masyarakat Indonesia ini sebenarnya tidak henti-hentinya memberikan dukungan beramai-ramai untuk Palestina. Sudah masuk hari ke-59, bahkan ini kalau melihat dari media sosial, jurnalis-jurnalis Gaza Palestina mengatakan ini sudah lebih parah dibandingkan yang kita bayangkan, Babe. Bahkan tidak henti-hentinya mereka menyerang, tank-tank Israel juga sudah masuk ke dalam wilayah Gaza Palestina, Babe. Melihat ini? Begini, pertama informasi kita kumpulkan dulu selengkap-lengkapnya. Dan saya adalah bagian daripada itu. Saya berlangganan koran-koran di sana melalui media elektronik ya. Saya beli jurnal-jurnal mereka, wartawan-wartawan senior yang telah menganalisa dengan tajam. Saya baca itu mereka semua. Sebenarnya ini tekanan dari pemerintah Zionis itu sendiri. Pertama dipisahkan dulu antara warga Israel dengan pemerintahan Israel. Ya, berbeda ya. Berbeda. Faktanya adalah kemarin ada demo 100 ribuan orang yang semuanya berpakaian Yahudi yang menolak dilanjutkan. Di Israel itu? Israel. Ya. Apa kata Menteri Keamanan Israel Ben-Gvir? Kalau ini dihentikan, dia justru akan membuat Israel terpecah-pecah dan terkotak-kotak dan berantakan. Begitu juga menteri-menteri yang lain mengancam mundur apabila dihentikan. Di sisi lain, mantan-mantan Perdana Menteri juga membuat satu gerakan untuk menurunkan si Benjamin Netanyahu. Jadi korbannya itu adalah orang-orang Palestina. Konflik internal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, udah kita tahu tabiatnya itu loh. Bahkan ini udah jelas, tidak ada perlu lagi lah gencatan senjata atau apapun lagi yang diperlukan. Yang diperlukan itu adalah dukungan dunia. Kemerdekaan Palestina. Apa nggak capek ngeliat ini semua? Dukungan dunia harus segera gitu loh. Yang paling vital itu adalah dukungan daripada Timur Tengah, Liga Arab. Konkret dukungan dunia menurut versi Babe apa sih? Embargo dong minyaknya. Stop gitu ya? Stop, selesai tuh. Pakai apa tuh pesawat? Selesai itu Israel? Pakai apa itu mobil-mobilnya? Paling seminggu juga udah beres kalau di embargo. Kenapa nggak mau dilakukan ini? Selama ini Israel mengambil itu dari mana? Saudi Arabia dan banyak negara-negara Timur Tengah lainnya. Hubungan Saudi Arabia dekat juga sama Amerika Serikat, Be. Ya itu dia. Kenapa harus dekat? Apa bergantung dengan mereka? Kan tidak. Saudi Arabia kaya, Liga Arab kaya, punya segala macam gitu loh. Jadi willingnya belum ada begitu, niatnya belum ada. Jadi kita Presiden Jokowi kurang apa? Udah datang langsung ke Presiden. Menlu kurang apa? Menlu kurang apa? Bantuan kurang apa? Semua udah ngalir. Pak Prabowo kemarin 5 miliar rupiah pribadi, bangun sekolah lagi, mau bangun rumah sakit lagi. Ibu Retno udah gencar banget. Pokoknya menteri-menteri kita oke dah untuk urusan ini. Dan sekarang ini masalahnya adalah, Bu, udah cukup ke Eropa, udah cukup ke Amerika, udah cukup. Sekarang kalau menurut pendapat saya, selain kita terlebih gencar di people power untuk Palestina ini, tekan gitu loh Timur Tengah. Dengan lobby itu ke sana. Kurang apa? Itu dia. Kalau itu bisa dilakukan, mudah-mudahan ini akan berkurang. Indonesia bisa melakukan itu, menekan Timur Tengah itu? Indonesia mesti menjalin dong. Bukannya juga kita masih ada net istilah apa? Net import dan lain sebagainya juga kan begitu? Ya itu nggak signifikan lah, nggak signifikan. Kalau dengan semuanya tuh kalau dihitung itu nggak signifikan. Tapi yang penting sekarang bukan ke situ topiknya. Segera hentikan pembunuhan itu, ajak semua akhiri tragedi kemanusiaan ya. Iya semua LSM dunia berkumpul gitu loh. Kan sekarang berkumpul tidak perlu fisik, berkumpul semua, tekan itu Israel, embargo lakukan, tekan itu Liga Arab untuk segera memberikan dukungan konkret. Kalau itu terjadi mudah-mudahan bisa diredam gitu loh. Kalau semakin lama berarti Babe melihatnya eskalasinya akan semakin parah ya Babe? Kan tujuan mereka udah jelas, kumpulin pidato Benjamin Netanyahu. Kita akan menghabisi semua mereka, gitu loh. Akan menghabisi. Baik dengan air laut, baik dengan nuklir, kan itu dua hal yang akan dia keluarkan setelah ini semua beres. Baik. Baik, Be. Oke, saya ke Mas Anan Nurdin deh bergeser. Mas Anan, dari informasi yang Mas Anan dapat terakhir mungkin bisa kita dan juga pemirsa dibantu diperkaya gitu Mas, apa yang bergulir. Kita ketahui angkanya sudah 700 ya sejak gencatan ini dicabut dan masih juga
anak-anak yang menjadi sasaran korban dari Israel ini. Tapi lagi-lagi Israel di berbagai macam media, di berbagai macam pernyataannya mengatakan yang dituju adalah Hamas, bukan masyarakat sipil Gaza. Iya, kita bisa melihat ketika gencatan senjata seperti tadi kata Babe itu memang ada semacam rapat kabinet perang. Dan ada sebuah pernyataan dari salah satu menteri yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza itu masih terlalu manusiawi. Kategori mereka itu masih terlalu manusiawi dalam target bagaimana menghabisi Hamas. Sudah genosida sih begitu, nggak punya mata masih ya, terlalu namanya manusiawi. Ya, karena cara pandang kita dengan mereka tetap ya. berbeda. Karakter penjajah, karakter pengkhianat, karakter bangsa yang rasis yang menganggap bahwa ras mereka itu di atas semuanya. Maka apa yang mereka lakukan terhadap yang kalau kita sekarang tetap berbicara tentang HAM gitu ya, mereka berbicara tentang bagaimana mereka itu di atas semuanya, bahwa bangsa Palestina itu adalah binatang yang harus mereka habisin. Dan jangan lupa juga apa yang dilakukan oleh kulit putih di Amerika, oleh kulit putih di Australia, bahwa ketika mereka datang ke Amerika ada apa namanya, bagaimana sikap mereka kepada Indian, dihabisi semuanya. Itulah yang akan dilakukan sekarang. Dilakukan ketika kulit putih datang dengan ras Yahudinya yang merasa di atas segalanya datang ke Palestina, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kulit yang berwarna itu dihabisin. Dia tidak akan peduli kepada tekanan siapapun. Dan dunia diam saat ini, dalam arti tidak ada upaya konkret yang bisa. Karena kekuatan politik dunia tidak adil. Ya ada Dewan Keamanan PBB juga tidak adil. Kenapa di Dewan Keamanan PBB ada hak veto? Itu tidak adil sama sekali. Aturan dunia sekarang bisa dikatakan gitu ya. Aturan dunia sekarang itu adalah ya udah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Tapi kalau ini dibiarkan gitu ya, kalau ini dibiarkan dan ini kelihatannya akan dibiarkan. Kemarin itu ada sebuah pernyataan dan selebaran gitu ya, selebaran oleh pesawat Israel itu ke daerah selatan, Khan Yunis disebarkan bahwa selanjutnya mereka akan membombardir Khan Yunis, akan membombardir bagian selatan jalur Gaza. Bahkan ke Rafah, ya, itu. Ke perbatasan Rafah, itu mereka sudah masuk. Kemarin itu Rafah itu diserang, kemarin itu. Dibombardir kemarin itu, walaupun masih dari udara, belum dari darat. Padahal belum dalam selebaran itu kalau tidak salah mereka disuruh mengungsi ke Rafah kan ya? Enggak, mereka suruh mengungsi ke Khan Yunis bagian apa? Bagian timur, bagian timur, dan mereka memberikan semacam map mengungsi, jalan jalur evakuasi. Tetapi jalur evakuasi sudah ada semacam sniper gitu ya, penembak-penembak. Notabene mereka kan jadi korban juga. Betul, apabila ada pergerakan jadi mereka itu semakan jebakan seperti yang waktu itu mereka pernah lakukan juga kan? Betul, betul sekali. Betul sekali, seperti itu. Tapi apa yang membuat dari berita-berita yang Anda dapatkan mungkin dari TV Al Jazeera itu apa yang membuat Israel ini semakin masif serangannya setelah pasca jeda kemanusiaan ini? Ada tujuan yang baru mereka sampai. Ya, kalau dari salah satu analis senior di Timur Tengah mengatakan bahwa target mereka minimal sekarang itu adalah bagaimana demilitarisasi jalur Gaza. Jadi menzerokan semua senjata dari jalur Gaza. Tidak boleh jalur Gaza menjadi semacam basis perlawanan dan mengancam kepada eksistensi Israel. Kedua, mereka akan melakukan daerah penyangga di jalur Gaza. Jadi nanti Gaza itu akan semakin sempit. Sekarang kita tahu ada 41 km persegi. Panjangnya sekitar 41 km, lebarnya ada yang 6 kilo, ada yang 12 kilo. Nah, nanti akan dipersempit lagi dengan istilah mereka itu wilayah penyangga. Wilayah penyangga ini akan dikosongkan. Sehingga nanti peluncuran roket dari Hamas itu tidak akan bisa sampai kepada wilayah Israel. Jadi akan semakin dipersempit, senjatanya akan dikosongkan. Baik, Babeh, banyak sekali analis ataupun juga pemerhati Timur Tengah yang mengatakan kalau kita bicara lihat atau trennya begitu ya. Ini sudah bulan Desember, artinya ada sebagian saudara-saudara kita yang akan mungkin memaksimalkan ibadah ya. Apakah itu saudara-saudara di Nasrani dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak terlihat di tahun ini. Nggak akan. Nah, kita coba ulas lebih dalam lagi ya, Babe, usai jeda pariwara berikut. Baik. Kita akan kembali ke depan Anda, pemirsa.